Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama para ibu rumah tangga yang dengan segala kesibukannya mengurus rumah, mengurus suami, mendidik dan menjaga anak-anak, mereka punya semangat yang sangat tinggi untuk menghafal Al-Quran. Sehingga banyak di antara ibu-ibu yang bertanya, bagaimana Ustaz cara menghafal untuk kami para ibu yang sibuk mengurus rumah? Bagaimana cara murojaah untuk para ibu yang punya kegiatan yang sangat padat di rumah? Nah, di video inilah kita akan membahas itu. Mudah-mudahan bisa membantu dan menyalurkan semangat menghafal Al-Quran para ibu, sehingga selain mereka berbakti kepada suami dan anak-anaknya, mereka juga bisa mendapatkan kebaikan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Kata kuncinya adalah waktu sela dan waktu sambil. Mengingat para ibu memiliki waktu yang sangat sempit, kegiatan yang sangat padat. Maka Anda manfaatkan waktu sela dan waktu sambil. Kita bahas dulu waktu sambil. Apa itu waktu sambil? Waktu sambil adalah di mana Anda sedang melakukan sebuah aktivitas dan mengiringi aktivitas tersebut dengan murojaah hafalan Al-Quran. Ibaratnya kalau orang-orang yang bukan penghafal Quran itu, mereka ketika menyapu, beres-beres rumah biasanya sambil bersenandung menyanyikan lagu-lagu, sambil ngomong anak, sambil nyanyi-nyanyi. Tapi tidak bagi Anda, seorang ibu rumah tangga yang punya kesibukan padat dan memiliki semangat yang tinggi untuk menghafal Quran. Kalau orang lain mengiringi aktivitas mereka dengan bersenandung menyanyikan lagu-lagu, para ibu yang bersemangat menghafal Quran harus mengiringi aktivitas mereka mengganti senandung lagu-lagu itu dengan murojaah ayat-ayat Al-Quran. Cobalah Anda murojaah ayat atau surat yang paling lancar dulu untuk membiasakan membagi fokus antara murojaah dan melakukan aktivitas. Kalau surat yang paling lancar sudah bisa Anda murojaah sambil melakukan sesuatu, maka cobalah surat yang lain. Jadi misalnya Anda punya hafalan 10 surat, maka pilihlah surat yang paling lancar dari ke-10 surat tersebut dan biasakan surat pertama untuk dimurojaah sambil melakukan sesuatu. Kalau surat pertama sudah bisa dimurojaah di tengah kesibukan Anda sambil melakukan aktivitas, tambah dengan surat kedua. Surat kedua sudah bisa dibaca, sudah bisa dimurojaah sambil melakukan sesuatu, pindah ke surat ketiga, tambah ke surat ketiga, tambah lagi surat keempat, tambah lagi surat 5, surat 6, surat 7, sampai pada akhirnya Anda terbiasa memurojaah seluruh hafalan yang Anda miliki sambil melakukan aktivitas di rumah. Misalnya sambil beres-beres, sambil nyetrika, sambil ngomong anak dan lain sebagainya. Inilah yang bisa Anda manfaatkan waktunya. Jadi selain Anda mendapatkan pahala mengurus rumah tangga, Anda juga mendapatkan pahala dari Al-Quran karena aktivitas Anda diwarnai dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah aktivitas tersebut akan semakin berkah. Nah, ini tentang masalah waktu sambil. Ya dibiasakan saja. Biasakan dulu, latih dulu dari ayat yang paling mudah, surat yang paling lancar. Biasakan, kalau sudah terbiasa, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Mungkin di awal-awal akan kagok atau akan sulit ya, tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, ya akan biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua adalah waktu selang. Kita pasti punya jeda walaupun hanya sebentar antara aktivitas satu dengan aktivitas lain.
Kalau orang-orang yang bukan penghafal Quran mungkin memanfaatkan waktu jeda ini untuk main Facebook, main Instagram dan media sosial lain. Tapi kalau seorang penghafal Quran, seorang ibu yang bersemangat menghafal Quran, memanfaatkan waktu jeda itu untuk buka mushaf, untuk buka Quran. Bagi seorang penghafal, istirahat mereka itu adalah ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika mereka membuka mushaf. Itulah waktu istirahat bagi seorang penghafal Quran. Maka manfaatkan waktu yang sedikit ini, waktu sela yang sedikit ini untuk menambah hafalan. Walaupun hanya menambah satu baris, walaupun hanya menambah satu ayat pendek, tapi itu lebih baik daripada kita mengharapkan menghafal yang banyak, mengharapkan dapat hafalan banyak, tapi nggak ada kesempatan untuk itu. Jadi dapat sedikit itu lebih baik daripada mengharapkan yang banyak, tapi akhirnya tidak dapat. Kaidahnya adalah mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa ideal, jangan ditinggalkan sama sekali. Setidaknya kita dapatkan sedikit. Dan kita perlu ingat, ayat Al-Quran itu jumlahnya nggak akan pernah bertambah. Selamanya akan 6.236 ayat. Kalau kita sehari nyicil satu ayat atau nyicil satu baris, ya nanti akan selesai juga pada waktunya. Nah, jadi nggak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Manfaatkan waktu sela Anda walaupun itu hanya sedikit. Jadi tipsnya seperti itu, manfaatkan waktu sambil untuk murojaah, waktu sela untuk menambah hafalan walaupun sedikit. Mudah-mudahan seluruh aktivitas Anda dalam mengurusi rumah tangga, berbakti kepada suami, mengasuh anak-anak, mendidik anak-anak semakin berkah, semakin berpahala, dan menjadi peluang Anda untuk mendapatkan surga Jannatul Firdausil A'la. Oke, demikian, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan untuk orang-orang yang sibuk ya. Tips ini bisa digunakan bukan hanya oleh seorang ibu rumah tangga, tapi oleh orang-orang yang punya waktu sedikit, punya kesibukan banyak, pekerjaan yang menumpuk, mungkin bisa coba juga tips ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan sampaikan di kolom komentar, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.